Cermin tua di kamar kosong. Aku tidak pernah percaya hal mistis. Setidaknya sampai aku pindah ke sini. Namaku Risa, dan pekerjaan baruku mengharuskanku pindah ke kota ini. Aku menemukan kontrakan satu kamar yang cukup murah. Pemiliknya seorang ibu parubaya yang ramah, bercerita bahwa rumah ini sudah lama kosong. Dulu sempat ada yang mengontrak anak muda sepertimu. Katanya, senyumnya agak dipaksakan. Tapi tidak sampai sebulan, dia buru-buru pindah. Katanya terlalu sepi. Aku hanya mengangguk, mengabaikan nada aneh dalam ceritanya. Toh, aku sudah sepakat dengan harga sewa yang tidak masuk akal murahnya. Itu sudah cukup membuatku senang. Malam pertama berlalu, aku langsung tertidur pulas setelah lelah membereskan barang-barang bawaanku. Namun, keanehan mulai terjadi pada malam kedua. Aku terbangun karena hawa dingin yang menusuk. Padahal suhu kamar biasa saja. Mataku tertuju ke sudut kamar yang gelap. Di sana, aku merasa ada bayangan yang lebih pekat dari kegelapan itu sendiri. Aku mengucek mata, mengira itu hanya ilusi karena kantuk dan kelelahan. Tapi bayangan itu tidak hilang. Seolah sesuatu sedang mengawasiku dari balik tirai malam. Aku segera menyalakan lampu tidur. Dan bayangan itu lenyap seketika. Aku menenangkan diri, mencoba mencari alasan logis bahwa itu hanya tipuan mata. Namun, kejadian serupa terulang lagi beberapa malam berikutnya. Aku mendengar suara langkah kaki pelan di lorong di depan kamarku. Padahal aku tinggal sendirian. Hanya itu, aku juga melihat sekelebat bayangan hitam melintas di ambang pintu kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Puncaknya adalah ketika aku menemukan sebuah cermin tua di gudang kecil di belakang rumah. Cermin itu besar, dengan bingkai kayu berukir yang menghitam termakan usia. Tertarik oleh keindahan kunonya, aku memutuskan untuk membersihkannya dan meletakkannya di dinding kamar tidurku. Menghadap tempat tidur, aku pikir cermin itu bisa mempercantik ruangan. Malam itu, aku membaca buku sebelum tidur. Sesekali mataku melirik ke cermin. Aku melihat pantulanku, lalu sudut-sudut kamarku, semua tampak normal. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena haus. Aku duduk di tempat tidur, dan mataku langsung tertuju pada cermin. Pantulanku tampak kusam dalam cahaya remang-remang lampu jalan yang menyusup dari jendela. Namun, di belakang pantulanku sendiri, di dalam cermin itu, ada sesuatu yang lain. Itu adalah siluet seorang wanita, berdiri tegak tepat di belakangku, sedikit condong, rambutnya panjang dan acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Aku tidak bisa melihat detailnya, hanya kegelapan yang lebih gelap. Nafasku tercekat, aku tidak berani menoleh, jantungku berdebar sangat kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan. Aku tahu, aku sendirian, tidak mungkin ada orang di belakangku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya tipuan cahaya atau sesat mimpi. Aku memejamkan mata kuat-kuat, menghitung sampai 10. Ketika aku membukanya lagi, siluet itu masih ada. Bahkan, kini terlihat sedikit lebih dekat. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku meraih ponselku di nakas dengan tangan gemetar. Aku menyalakan senter dan mengarahkannya ke cermin. Cahaya terang membanjiri cermin, dan siluet itu lenyap. Aku melompat dari tempat tidur, langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku memeriksa setiap sudut kamar. Kosong. Aku kembali menatap cermin. Hanya ada pantulanku sendiri. Tampak sangat pucat dan ketakutan. Tapi kemudian, samar-samar, di balik pantulanku, di kedalaman cermin itu, aku melihat seperti goresan tipis di bingkai bawah. Aku mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Itu bukan goresan. Itu adalah tulisan yang terukir sangat halus, hampir tak terlihat, seolah gores dengan kuku. Aku memiringkan kepalaku dan berhasil membacanya. Kamu selanjutnya. Aku menjauh dari cermin itu. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Aku tidak tahu siapa yang menulis itu atau kapan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tidur lagi di kamar ini. Di rumah ini, aku segera mengemasi barang-barangku. Harga sewa murah tidak sebanding dengan teror yang kurasakan. Aku hanya akan pergi, sekarang juga. Dan berharap aku akan baik-baik saja.